Pernah dengar tentang suku Kajang? Suku ini dikenal dengan ilmu sihir atau yang biasa disebut dengan doti. Ilmu ini konon bisa mencelakai seseorang bahkan membunuh tanpa menyentuh. Namun, sebenarnya suku ini jauh terkenal akan hidup sederhana dengan hukum adat yang kental dan amat menjaga alam sekaligus jauh dari modernisasi. Pakai sendal aja kagak boleh. Nah, kali ini aku akan membeberkan fakta unik suku yang mengenakan pakaian serba hitam ini. Nanti aku jelasin alasan dibalik ini. Selain itu, kamu harus melepas alas kaki, menghidupkan alat komunikasi, dan jangan sekali-kali asal motret dan merekam keadaan di dalam desa ya. Untuk masuk ke dalam kawasan adat, dari pintu gerbang, kamu harus berjalan kaki sejauh 2 km di jalanan berbatu. Hingga akhirnya sampai ke rumah pemimpin adat. Orang Kajang yang sehari-hari menggunakan bahasa Konjo percaya, asal-usul mereka dimulai dengan kemunculan Tomanurung Ri Kajang sebagai Taumariolo atau manusia pertama di Kajang yang menjadi pemimpin adat pertama masyarakat Kajang. Sedangkan wilayah masyarakat adat Amatoa Kajang berawal dari gundukan tanah yang menyembul di antara air yang mereka sebut Tombolo. Di Sulawesi Selatan, suku Kajang lebih dikenal dengan nama masyarakat adat Amatoa Kajang yang menempati kawasan adat seluas 314 hektar di Kecamatan Kajang. Terdapat 4 desa yang menghimpun kawasan adat, yaitu Desa Patiroang, Desa Bonto Aji, Desa Maleleng, dan Desa Tanah Toa yang menjadi tempat pemimpin adat yang dikenal dengan sebutan Amatoa. Ama berarti bapak, sedangkan Toa berarti yang dituakan. Desa Tanah Toa, tempat bermukimnya suku Kajang, terbagi menjadi 13 RK dan 19 RT yang dikelompokkan ke dalam 9 wilayah dusun, yaitu Dusun Balagana, Dusun Janaya, Dusun Sobu, Dusun Benteng, Dusun Pango, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun Luraya, dan Dusun Balambina. Jumlah penduduk suku Kajang saat ini diperkirakan sekitar 5.000 jiwa. Kajang dibagi 2 secara geografis, yaitu Kajang Dalam yang mereka sebut Tau Kajang, lalu Kajang Luar yang mereka sebut Tau Lembang. Nah, Kajang Luar disebut Ipantarang Embaya atau Tanah Kausaya. Daerah ini sudah bisa menerima peradaban teknologi seperti listrik. Lalu bentuk rumah di Kajang Luar juga seperti rumah pada umumnya. Dapur dan tempat buang airnya terletak di bagian belakang rumah. Berbeda dengan Kajang Dalam, yang disebut Rilalang Embaya atau Tanah Kamase-Masea. Orang Kajang Dalam tidak dapat menerima peradaban modern, sehingga sampai saat ini, di sana tidak ada listrik, dan jika ingin masuk ke daerah kawasan Amatoa, atau pemimpin adat mereka yang diperoleh secara turun-temurun, sangat tidak diperbolehkan memakai sendal, karena mereka meyakini bahwa manusia itu berasal dari tanah, sehingga tidak boleh memiliki sekat antara tanah dengan kaki manusia. Meski, ada pula yang mengatakan bahwa karena sendal dibuat dari teknologi modern, itu bentuk rumah orang Kajang Dalam juga berbeda. Mereka menempatkan dapur dan tempat buang airnya ada di depan. Dan yang gak kalah menarik adalah semua rumah orang Kajang itu menghadap ke barat loh. Mereka percaya dengan membangun rumah berlawanan arah dengan terbitnya matahari akan mampu memberikan keberkahan. Ciri utama masyarakat Kajang adalah pakaian serba hitam yang dikenakan. Mulai dari baju hingga sarung hitam alias tope leleng yang mereka tenun sendiri dengan menggunakan pewarna alami. Hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan yang mempunyai makna sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Bagi mereka, tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hitam adalah sama. Warna hitam juga dianggap simbol kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Jika masuk ke kawasan adat, kamu akan sulit mencari sampah yang berserakan. Soalnya mereka ini sangat patuh pada hukum adat yang dikenal dengan Pasang Ri Kajang. Hukum adat ini sebenarnya berhubungan dengan hutan, jadi ada 4 larangan yang berlaku. Pertama, tabanah kayu atau dilarang menebang kayu.
Lalu, tata uhe atau dilarang meretas rotan. Larangan mengambil membakar sarang lebah atau tunu bani. Dan larangan mengambil ikan dan udang atau rao doang. Berkat kearifan lokal seperti itulah hutan Kajang bisa lestari hingga kini. Meski terkenal ramah dan sederhana, tapi jangan main-main sama orang Kajang. Soalnya mereka terkenal punya santet atau guna-guna mengerikan bernama Doti. Konon, ritual santet ini hanya menggunakan media foto yang bertuliskan nama calon korban. Namun, butuh tumbal berupa ayam putih. Saking dahsyatnya Doti ini, korbannya bisa mengalami cacat permanen pada ingatannya, disertai nyeri yang luar biasa, hingga berakibat kematian mendadak, dan bukan cuma mampu menyerang satu orang saja, tapi bisa membunuh satu keluarga sekaligus. Tapi, Doti juga nggak bisa dilakukan sembarangan orang sih. Karena Doti ini pula jadi banyak orang yang jadi takut berkunjung ke Kajang. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang menginspirasi dari kehidupan mereka. Karena sangat mengagungkan dan hidup harmonis selaras dengan alam. Salah satunya tertuang dalam ritual Andi Ngingi yang dimulai dengan percikan air berkat dari ikatan tangkai pinang dan dedaunan. Ritual ini bertujuan menjadi doa dan harapan akan rezeki, kedamaian, dan dijauhkan dari mara bahaya. Karena percaya alam adalah jembatan perantara manusia dan Tuhan, sehingga ritual ini digelar setiap tahun dengan beraneka macam sesaji hasil bumi sebagai iringan. Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe ya di bawah video ini, klik juga tanda loncengnya, like dan share juga ke media sosial kalian semua ya.